Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Arsuli di mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana malam ini kita akan membahas tentang neural network. Apa sih itu neural network? Kita bahas nih. Yang pertama, neural network itu adalah sistem pengolahan informasi yang berdasarkan filosofi struktur perilaku syaraf makhluk hidup, struktur jaringan saraf untuk mempelajari bagaimana menghasilkan keluaran yang diinginkan pada saat diberikan sekumpulan masukan yang dikenal dengan input, output, dan mapping. Menurut Haykin, jaringan saraf tiruan JST didefinisikan sebagai prosesor tersebar paralel yang sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk menyimpan pengetahuan dan bersifat pengalaman dan membuatnya siap untuk digunakan. Proses ini dilakukan secara internal, yaitu dengan memerintahkan sistem mengidentifikasikan hubungan antara masukan kemudian mempelajarinya. Proses eksternal sistem bisa menggunakan umpan balik eksternal dan tanggapan yang diinginkan untuk membentuk perilaku jaringan yang disebut dengan supervised learning. Jaringan saraf real yang pertama ada 4, ada sinapsis, dendrit, axon, dan sel body atau komponen sel. Nah, axon seperti ini. Axon adalah sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel, satu axon dan beberapa dendrit menerima masukan dari axon saraf lainnya yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinapses saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit. Jaringan saraf tiruan terdiri dari penggali, penambah, dan selisih. Jaringan saraf tiruan atau JST menyerupai otak manusia dalam dua hal. Pengetahuan yang diperoleh JST melalui proses belajar atau learning. Yang kedua, kekuatan hubungan antara neural yang dikenal dengan synaptic wave digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Di sini ada namanya itu. Coba lihat ada gambar, ada input, sinyal, ada X1, X2, yang ada synaptic wave, ada bias, ada summing junction, ada activation function, dan ada output. Saraf yang ditiru masukkan dalam saraf lain dikalikan dengan bobot yang kemudian diisi bersama. Jumlah ini yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat threshold. Jika jumlah di atas threshold, outputnya sama dengan 1, kalau sebaliknya sama dengan 0. Lihat gambar sebelumnya, input bagi neural dipresentasikan oleh vektor X dan Y. Sebagai bobot saraf, fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dan Y. Y, F, sigma I, WI, XI sama dengan F, Y, dot X sama dengan F, Y pangkat kali T, kali X. Bila Y antara dua neuron berlipat positif, maka output neuron efeknya excitatory atau penguatkan. Sebaliknya jika neuronnya memberikan inhibitory atau meredam ya. Contoh jaringan saraf Robert, Rekual, Romeo. Sini ada masukkan 0,5 H1 dan 1,5 Asquantans. Habis itu Joan, James, Juliet H2 0,2, 0,5 sorry. Ini juga bisa berlaku minus atau positif 1,5. Ada ini sibling ya. Jaringan saraf yang mengaliri saudara kandung atau kenalan semuanya kecuali 2 menunjukkan bobot skala 1.1. Threshold adalah tunjukkan dengan bagian di dalam simpul. Single perception error dapat dilihat daripada gambar di mana jaringan single perception SLP ini terdiri dari dua lapisan input dan lapisan output. SLP ini merupakan model sederhana biasanya digunakan untuk simulasi NOT or AND, NOR atau NAND. Gambarnya ya. Multiplayer perception MLP, JST multilayer perception terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, hidden, atau lapisan output ini. Masuk 1, 2, 3, 4, nanti bisa bercabang-cabang. Bila SLP digunakan fungsi sederhana, MLP digunakan fungsi lebih rumit atau XOR. Jumlah lapisan pada ini tersembunyi bisa sangat banyak. Implementasi JST, arsitektur pola koneksi antara neuron dan arsitektur disebut dengan arsitektur atau JST. Sebut JST biasanya terdiri dari satu input, satu atau dua lapisan terdiri dari output. Dapat berupa SLP atau MLP, berapa jumlah dan nilai input, weight, dan output. Itu ada metode belajar. Setelah selesai, JST perlu belajar, learning, atau dilatih.
Train JST belajar dengan cara mengubah nilai wax hingga output dari JST sesuai. Ada dua jenis metode pembelajaran, supervised learning, di mana metode learning merupakan metode belajar dari contoh yang benar. Dalam metode ini JST tidak belajar sendiri, tetapi belajar dengan contoh-contoh tersebut. Contohnya algoritma, text propagation, less squared, and supervised learning. Metode ini JST tidak diberikan contoh-contoh yang benar, tetapi mengandalkan analisa JST menghisap kesamaan dan perbedaan antara data-data input, contohnya algoritma K-means, clustering, dan cohorten dan ART. Contoh aplikasi JST, aplikasi dunia nyata, aplikasi fungsinya, aplikasi analisa akurasi, prediksi berkala, atau klasifikasi pengenalan pola, misalnya pengenalan pola tulis tangan, mengenal pola objek-objek, dan pemrosesan data, clustering, filtering, dan gaming. Proses ini diberikan sekilas bagaimana persepsi input mengenal pola angka JST. Ya, prestasinya ya, polanya ya. Seperti ini. Antara satu dengan yang lain 6 juga 4 8 1. Jadi ada polanya ya. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya, input yang berupa angka 6 dipresentasikan sebagai matrik ukuran 7 kali 5. Untuk sel yang berwarna hitam akan dipresentasikan sebagai biner 1, sementara yang 0 biner 0, biner yang putih biner 0. Maka masuk representasi angka 6 pertama adalah seperti ini. 6 tuh ya, menunjukkan ya ini. Oke. Tentukan Wax harus ditentukan misalnya minus 1 dan sama dengan 0,5. Nilai thresholdnya 0,95 sama dengan 1 dan tekan sebaliknya. Setelah selesai JST, kemudian dilatih algoritma belajar JST dapat dipilih diantaranya. Algoritma pembelajaran yang ada tujuannya diinginkan dari proses belajar meminimalkan error ya. JST dapat dibuat menggunakan bahasa C++, VB, yang dimana disisipkan dalam software menggunakan algoritma JST. Dalam WK untuk data mining penggunaan JST dalam gaming ya. Oke, itu aja tugasnya. Tugas malam ini dan cari perkembangan neural network ya hingga saat ini. Minimal 3 halaman di-upload di Google Form. Oke. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya.